Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi atas kerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Kita akan bahas soal Fetch AI atau dengan tickernya FED. Nah, jadi mungkin semua orang atau saya dan Anda mungkin sudah familiar dengan AI yang sekarang lagi hype. Kalau kita lihat si Meta atau induknya Facebook itu sedang melakukan ekspansi besar-besaran terhadap super intelligence lab mereka. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka merekrut orang-orang terbaik di muka bumi ini terkait dengan AI. Kemudian mereka akan membuat satu produk baru, super intelligent gitu ya. Nah, seperti apa produknya mungkin kita harus menunggu sedikit lebih lama. Tetapi intinya adalah kita sedang masuk dalam fase atau ekosistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Nah, jadi hype ini juga ditangkap oleh Fetch.ai. Jadi Fetch.ai ini intinya adalah menggabungkan teknologi blockchain plus AI plus autonomous agent. Nah, jadi hype AI ini kan sebenarnya 2 tahun belakangan ini ya, mungkin sejak munculnya ChatGPT ya. Kalau Anda mendengar soal ChatGPT oleh OpenAI, tapi si Fetch.ai ini memang sudah menangkap si hype AI ini sebelum ChatGPT diluncurkan. Nah, jadi tujuan atau visi dari Fetch.ai ini adalah mengenable decentralized machine-to-machine communication atau komunikasi antar mesin dari satu mesin ke mesin lainnya. Wah, ini cukup menarik ya idenya. Nah, jadi Anda mungkin juga sudah mendengar soal agent, autonomous agent atau agentic AI atau agent yang memang bisa melakukan beberapa kapabilitas yang berbasis AI gitu ya. Jadi agent ini sebenarnya bukan bahasa yang baru lagi. Jadi mungkin kita sudah familiar dalam pekerjaan sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita bisa meminta bantuan si agent AI ini untuk melakukan sesuatu untuk si user. Nah, jadi ini juga yang sudah diambil atau sudah dieksplorasi oleh Fetch.ai. Mereka mengeksplorasi potensi agent ini yang berbasis AI untuk beroperasi atas untuk si user atau device atau data. Jadi bisa atas keinginan si user, bisa atas kebutuhan beberapa device tertentu atau berdasarkan data tertentu yang diperoleh atau didapatkan oleh si agent. Nah, jadi kenapa ada penggabungan antara blockchain dan AI? Ini menarik ya. Kita tahu bahwa blockchain ini ya sangat populer sekarang ya. Jadi semua orang bicara soal blockchain, kripto gitu ya. Tidak hanya di level akar rumput, tetapi juga sampai level tataran nasional atau bahkan secara global. Nah, sekarang AI juga ya perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan raksasa, Microsoft, kemudian Tesla, kemudian X, Meta, Google, semuanya mengeksplorasi dan menggunakan AI secara ekstensif. Nah, kenapa tidak digabungkan gitu ya? Jadi kalau digabungkan, pertama AI agent itu harus ada koordinasi. Gitu ya. Jadi trustless coordination itu bisa menggunakan si blockchain. Sementara blockchain sendiri tampak seperti sistem yang memang harus ada sistem tambahan yang melakukan otomasi. Jadi tidak bisa melakukan otomasi meskipun di dalamnya ada smart contract. Tetapi program atau smart contract itu harus dieksekusi oleh pihak eksternal,
Dalam hal ini bisa diperankan oleh AI, terutama agentic AI atau agent-agent berbasis kecerdasan buatan. Nah, jadi kalau kita lihat dari dua sisi ini sebenarnya sangat rasional ketika kita menggabungkan dua teknologi besar ini ya. Kalau digabungkan jadi autonomous digital economy atau sistem ekonomi digital yang bergerak mandiri atau otonom. Nah, jadi kalau dengan menggunakan blockchain, kemudian ada trustless coordination, kemudian kita tahu juga biaya transaksi cukup rendah ketika melakukan transaksi, misalnya perpindahan aset dari satu pihak ke pihak yang lain, cukup mudah, cepat, dan murah. Kemudian pergerakan atau eksekusi dari transaksi tersebut harus dilakukan oleh pihak luar atau agent. Gitu ya. Jadi operasional dari misalnya sistem ekonomi digital tadi itu tidak perlu menggunakan middle party lagi. Artinya friksi atau apa ya namanya ketergantungan antara dengan pihak lain, pihak eksternal itu jadi lebih kecil gitu ya. Semuanya bisa dilakukan oleh AI agent plus blockchain. Apa itu Autonomous Economic Agent atau AEA? AEA itu adalah software atau agent yang bisa mengambil keputusan dan melakukan sesuatu, mengambil aksi, mengeksekusi sesuatu ya, yang sesuai dengan definisi agentic AI ya, agent. Nah, jadi tanpa ada interaksi dengan manusia gitu ya, tidak ada input dari manusia, mereka bisa bekerja. Setelah ada perintah, misalnya ada kondisi-kondisi tertentu yang di-trigger oleh faktor eksternal misalnya, kemudian si AI, si agent ini akan melakukan sesuatu. Jadi tidak perlu ada kontrol dari pihak lain gitu ya. Agent akan beroperasi sendiri, bahkan bisa beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Misalnya mencari tiket pesawat, kemudian akomodasi plus transportasi. Jadi bisa dilakukan oleh si agent tadi. Nah, kemudian ada network structure-nya miliknya si Fetch.ai, namanya Open Economic Framework atau OEF. Jadi dia adalah discovery layer untuk agent. Nah, ini tersusun atas beberapa komponen. Yang pertama ledger gitu ya, proof of stake blockchain untuk koordinasi. Kemudian ada agent framework-nya. Ya, ini adalah toolkit yang bisa dipakai untuk membangun dan mendeploy AEA. Kemudian ada smart contract untuk berinteraksi antar agent. Teknologinya apa yang dipakai oleh si Fetch.ai? Ada multi-agent system. Jadi agent bisa beraksi atau mengeksekusi sesuatu secara independen atau bahkan secara kooperasi bersama-sama. Kemudian bisa menggunakan machine learning ketika ada personalisasi, misalnya adjustment atau penyesuaian karakteristik seseorang atau karakteristik dari sebuah pekerjaan, itu bisa menggunakan machine learning berdasarkan input atau data-data tertentu. Kemudian ada blockchain, yaitu untuk data sharing, value transfer, kemudian apalagi ya, mengintegrasikan atau mengkoordinasi antara satu agent dengan agent yang lain bisa menggunakan blockchain secara trustless. Kemudian kalau ada namanya digital twin, jadi ketika ada barang fisik itu mau direpresentasikan ke dalam digital, namanya digital twin. Kemudian ini bisa jadi representasi atas barang fisik tadi gitu ya. Kemudian bisa dilakukan pengoperasional oleh agent. Operasinya bisa dilakukan oleh agent misalnya untuk melakukan perdagangan atau mentransfer kepemilikan, itu bisa melalui digital twin. Use case misalnya di dalam ekosistem decentralized finance atau DeFi. Nah, ini menarik karena kalau di ekosistem DeFi kan biasanya dioperasikan oleh manusia, gitu kan. Jadi misalnya mau meminjam, lending borrowing, atau bahkan staking, kemudian mencari yield mana yang menghasilkan rate paling tinggi, itu biasanya dilakukan oleh manusia. Meskipun ada alat bantu komponen DeFi lainnya gitu ya. Tapi kalau menggunakan agent, biasanya agent bisa mencari mana sih yang menghasilkan rate, interest rate atau yield paling
tinggi. Jadi itu yang akan diambil. Nah, dulu ada namanya DeFi bots. Itu salah satu bentuk dari autonomous agent juga gitu ya. Tapi biasanya kalau DeFi bots itu tidak berbasis kecerdasan buatan. Biasanya ada pemrograman atau program-program yang sudah dimasukkan di dalam bot tersebut, baru botsnya tinggal menjalankan perintah. Tapi kalau misalnya agent berbasis kecerdasan buatan, itu bisa lebih fleksibel. Kemudian bisa mengurangi kompleksitas untuk pengguna yang awam, yang tidak terlalu familiar dengan ekosistem decentralized finance, karena DeFi ini sebenarnya cukup kompleks ya. Smart City, bagaimana pengoperasian agent dalam Smart City, misalnya traffic, mengoptimasi traffic, misalnya di jam-jam tertentu, ini traffic lampu merahnya mobilnya terlalu panjang, biasanya bisa dioptimasi, bisa disesuaikan berapa detik merahnya, berapa detik hijaunya, kemudian nanti kalau mobilnya sudah habis atau kendaraan sudah mulai lengang, jalan lengang, kemudian trafiknya bisa disesuaikan. Nah, bisa untuk reserve spot. Jadi kalau mencari parkir bisa tinggal menggunakan parking agent. Kemudian bisa berdagang energi antara satu rumah dengan rumah yang lain. Biasanya microgrid ya. Kalau rumah-rumah yang terhubung dengan microgrid, mereka bisa saling jual beli kalau mereka menghasilkan listrik menggunakan solar panel dan baterai biasanya. Jadi mereka bisa berkoordinasi tanpa adanya kontrol terpusat. Jadi semua dilakukan oleh agent secara otomatis. Kemudian ada supply chain automation, jadi otomasi supply chain. Jadi misalnya setiap item punya digital agent, ini yang smart yang berbasis AI, kemudian mereka bisa melacak di mana lokasinya, kemudian temperatur atau status dari custody-nya, atau ini sedang diproses oleh siapa, pihak mana gitu ya. Kemudian bisa melakukan update sistem dan menginitiate payment. Misalnya ada satu barang yang dikirim dari pabrikan kemudian ke luar negeri sampai ke end user. Jadi ketika misalnya sudah disetting bahwa ketika si produk ini sudah sampai di pelabuhan misalnya, mereka bisa melakukan payment. Bisa mengeksekusi payment sendiri berdasarkan misalnya lokasi. Atau misalnya ada temperatur yang berubah gitu ya di dalam perjalanan, itu mereka bisa melakukan notifikasi kepada pihak-pihak tertentu. Kemudian bisa meningkatkan transparansi dan mengurangi paperwork. Kalau semua ini dilakukan oleh manusia, tentu saja agak sulit ya, karena pekerjaannya cukup berat dan terlalu rutin dan membosankan bagi manusia. Nah, kita mau lihat peranan dari FED atau token miliknya Fetch.ai. Jadi dia adalah native token dari jaringan Fetch AI. Gunanya untuk sebagai payment untuk agent services dan fee jaringan. Bisa dipakai untuk staking, kemudian bisa sebagai insentif. Jadi bagi mereka yang menjalankan infrastruktur atau men-training model ya untuk mendapatkan model yang lebih bagus, itu bisa mendapatkan insentif dalam bentuk FED. Bagaimana dengan sistem governance? Jadi on-chain governance menggunakan FED. Jadi kalau Anda memegang FED, Anda berhak melakukan voting ya terhadap proposal, misalnya untuk upgrade atau ada tools baru yang mau dikembangkan gitu bisa. Kemudian ada FED Foundation untuk pengembangan ekosistem. Kemudian global developer. Jadi Fast AI ini memang open source, jadi kontribusinya berasal dari para pengembang secara global. Nah, jadi recent development seperti apa untuk yang Fast AI? Jadi ada integrasi dengan Bosch. Nah, Bosch ini adalah pemain industri ya. Kemudian dengan Deutsche Telekom untuk infrastructure. Kemudian ada agent first, no code agent platform. Jadi tidak perlu melakukan coding, sudah ada agentnya. Kemudian beberapa inisiatif untuk mobility, finance, dan IoT. Challenges-nya seperti apa? Yang pertama adalah interoperabilitas agent itu masih berkembang. Memang sekarang kalau kita lihat banyak services di perusahaan-perusahaan besar, korporasi sudah menggunakan agent, terutama yang berkait dengan komunikasi dengan end user atau klien atau customer. Tetapi bagaimana mereka bisa menghubungkan antara agent satu dengan agent lain? Misalnya si usernya, customernya juga menggunakan agent, kemudian si
service provider menggunakan agent juga, bagaimana mereka bisa saling berinteraksi. Nah, itu juga masih berkembang gitu ya. Kemudian perlu adopsi di tingkat nyata ya. Jadi kalau Fetch AI mungkin masih terbatas sebatas ekosistem aset kripto saja. Kemudian harus ada balancing atau menyeimbangkan antara desentralisasi dan performance. Karena kalau terlalu decentralized pasti performance-nya turun. Nah, jadi long term vision-nya akan si Fetch AI berusaha untuk menciptakan digital economy dengan billions of agent. Jadi kalau kita sekarang lihat agentic AI sudah banyak, tetapi secara kalau digital economy memang masih belum berkembang. Summary, kenapa Fetch AI ini termasuk satu produk yang menarik karena mereka mengkombinasikan AI dan blockchain untuk autonomous agent, koordinasi dengan menggunakan blockchain, kemudian memberikan satu fasilitas kepada user melalui agent untuk bisa beraksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si user. Jadi kita bisa melakukan otomasi di finance, city, dan logistik seperti tadi yang sudah disampaikan. Jadi Fetch AI meskipun sudah muncul di tahun 2017, tapi sekarang statusnya masih early gitu ya. Karena agentic AI juga masih terus dieksplorasi. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.